Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah like video ini. Buat kalian yang mau subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini. Yang mau like video ini, silahkan like, comment, like, comment. Buat kalian yang mau like video ini, silahkan like video ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian juga. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue mau berbagi tips sedikit ya buat teman-teman yang usianya sekarang 20 tahunan dan bingung nabung uangnya kemana. Jadi gue ada salah satu merekomendasikan aplikasinya. Nama aplikasinya itu Bibit ya kan. Siapa yang nggak tahu Bibit kan, yang bintangnya itu Deddy Komposer. Oke, nama aplikasinya itu Bibit ya kan. Siapa yang nggak tahu Bibit ya, yang bintang iklannya Deddy Komposer itu kan, yang botak ya. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam aplikasinya ya teman-teman ya. Gue di sini nggak mau nunjukin ini apa ya, daftar ulangnya kan, kalian bisa tonton video-video orang lah kan. Ini gue langsung aja kan. Jadi gue udah investasi di sini sekitar ada sebulan kurang lah gue rasa ya kan. Jadi keuntungan gue tuh udah 2,79% kan. Dan gue mau tunjukin berapa gue udah nabung di sini kan. Kita ke portofolio. Nah itu. Gue jadi di sini udah nabung sekitar 4 juta 4 juta berapa ya? Sekitar 300-an lah kan. Ini 4.500.000 ini udah ditambah sama keuntungan yang 122.000 ini teman-teman ya kan. Jadi ini keuntungan gua nih. Nah, untuk reksadana sendiri gue milih di dana tabungan ya kan. Buat kalian yang mau di dana pensiun ya silahkan gitu kan. Kalau gue di dana tabungan aja kan. Itu selera masing-masing sih teman-teman. Kita langsung ke dana tabungan gue kan. Di sini gue milih 5 reksadana, yaitu 3 reksadana pasar uang dan 2 reksadana saham gitu kan. Dan untuk di pasar uang sendiri gue milihnya BNI AM gitu. Kenapa BNI AM ya? Yang nggak tahu gitu kan. Karena gue tertarik aja gitu kan. Sama di Manulife dan Akas 2, kenapa ya? Karena gue tertarik. Skor Invest kenapa? Karena gue tertarik juga gitu. Jadi gue di BNI udah nabung itu 500.000 pas ya kan. Nah jadi keuntungannya itu udah ya itu 2.144 rupiah gitu kan. Di Manulife juga gue udah nabung sekitar 539.090 rupiah, 95 rupiah gitu kan. Keuntungannya itu 2.477 rupiah. Di Skor Invest Money Market Fund nabung 500.000, untungnya itu udah 2.913 rupiah. Untuk di saham sendiri tuh gue nabung sekitar di Skor Invest ya 1.344.000. Nah untuk keuntungannya sendiri 49.719 rupiah teman-teman, lebih besar daripada pasar uang. Di BNI AM itu investasinya 1.500.000, keuntungannya itu 65.159 rupiah teman-teman. Wow, banyak ya. Untuk gue mau jelasin dikit ya. Kalau kalian nabung di pasar uang itu resiko turun itu nggak ada mungkin teman-teman ya. Kecil gitu kan. Cuman ya itu untuk keuntungannya sendiri tuh ya cuman seumpama kalian nabung berapa ya, 100 juta gitu kan, dia tuh maksimal dia cuma 6% teman-teman ya. Beda di saham, kalau di saham itu tuh bisa sampai 20% gitu. Ya itu sih yang bedanya teman-teman kan. Jadi ya kalian bandingin aja lah, nabung 100 juta di pasar uang cuman untung paling gede yaitu 6%. Sedangkan kalau di saham sendiri 100 juta kalian nabung bisa untung sampai 20% teman-teman. Itu. Nah, ini untuk di BNI AM ini kalian bisa invest 10.000 teman-teman ya. Untuk top holdingnya kalian bisa lihat sendiri di sini penempatan itu di mana kan. Ya, ini udah terkenal semua ya kan. Karena Bibit itu ya menurut gua aplikasi yang bagus kali itu. Yang bagus itu untuk kalian investasi khususnya buat pemula gitu kan. Nah, di sini resiko turunnya itu cuman dia pernah turun cuman 0,02% teman-teman. Sisanya itu udah dia naik terus gitu di pasar uang teman-teman ya. Kita lihat lagi di Manulife dan Akas 2 ya. Nah ini sama ya, sama kayak BNI AM. Dia minus 0,02. Jadi sisanya itu naik terus teman-teman. Dan di sini minimal invest 10.000. 10.000 udah bisa investasi teman-teman. Untuk top holdingnya sendiri, ya ini gue nggak tahu ini singkatan-singkatan kan. Kita lihat.
Gue kurang ngerti juga sih kalau top holding ini ya. Pokoknya gue investasi udah gue nabung rutin gitu aja ya kan. Nah kita lihat lagi di skor invest kan. Nah, untuk di skor invest ini dia nggak pernah turun teman-teman. Jadi dia naik terus gitu kan. Walaupun pandemi kemarin aja dia masih tetap naik gitu teman-teman. Pasar uang. Cuman dia minimal pembeliannya 100.000 teman-teman. Untuk top holdingnya sendiri dia di agak dikit ya. Tapi nggak ada resiko turunnya gitu teman-teman. Dia 0-0 gitu kan. Wah, ini luar biasa sih ini. Coba di saham kayak gitu kan. Kalau di saham kayak gini mah udah kaya mungkin orang-orangan. Udah pada mau investasi semua. Nah kita lihat di skor invest equity fund ya. Ini di saham ya teman-teman ya. Beda sama di pasar uang gitu. Kita lihat. Dan ini turun sampai minus 38,27% teman-teman. Itu luar biasa benar sih ya. Jadi buat mungkin orang-orang yang udah investasi sekitar 2019-an itu pas mulai awal pandemi Maret itu dia turun banget teman-teman. Mulai dari Januari tuh turun teman-teman tuh kan. Ini turunnya drastis banget sih teman-teman. Ya, dan mulai naik itu sekitar bulan-bulan Juni itu kan dia udah mulai naik, sempat turun dan sekarang lagi naik-naiknya gitu teman-teman. Jadi di saham sendiri tuh kalian nggak bisa nentuin ini bakal naik terus itu nggak teman-teman. Ada saatnya dia turun, ada saatnya naik. Terus kalau turun apa yang kalian lakuin? Nah itu, kalian cuma disuruh nabung rutin aja teman-teman. Kalau turun ya udah, jangan patah semangat gitu kan. Pasti suatu saat bakal naik teman-teman. Jadi jangan dijual gitu kan. Tabung terus aja, tabung. Pasti bakal naik. Ya kita lihat aja kan di sini kan. Pas pandemi kemarin tuh udah turun-turun, mungkin banyak di sini yang orang udah rugi dijual sama dia kan karena takut rugi benar. Tiba-tiba bakal naik tuh teman-teman kan. Jadi itu untuk minimal pembelian di sini 100.000 teman-teman ya kan. Manajer investasinya Sukor Asset Management. Jadi di investasi ini gue ngasih sedikit ini juga tips kan. Jadi kalian kalau kalian nabung itu duit kalian tuh nggak masuk ke aplikasi di Bibit. Jadi duit kalian tuh ditampung di bank kustodian gitu kan. Dan enaknya di Bibit ini tuh dana kalian tuh dikelola sama manajer investasi gitu. Jadi kalian udah nabung, udah tinggalin aja gitu kan biar uang kalian kerja diinin sama manajer investasinya gitu kan. Oke lanjut ya. Kita lihat di BNI AM kan di saham ini. Ini gue baru nabungnya baru sehari teman-teman. Jadi keuntungannya tuh udah 65.000 teman-teman. Nah, di BNI juga sama kan. Turunnya sampai minus 43,96% teman-teman bahkan. Itu. Ini ya mungkin yang investasi sekitar Desember 2019 lagi masa naik-naiknya kan teman-teman. Naik tiba-tiba Januari, Februari, Maret itu turun karena pandemi gitu kan. Mungkin di sini banyak juga orang-orang yang ngejual kan. Dan tiba-tiba di bulan Maret itu udah mulai agak naik walaupun sempat turun naik dan sekarang lagi naik-naiknya teman-teman. Mungkin orang-orang yang ngejual dulu nyesel gitu ya. Dan di sini minimal pembelian di saham BNI ini cukup 10.000 doang. 10.000 udah bisa beli saham teman-teman, bayangin tuh. Ya jadi itu buat kalian ya saran kalau emang lagi turun ya udah gitu kan. Tabung terus aja gitu kan. Jangan putus asa gitu kan, langsung dijual gitu kan, baperan kalian. Ini keuntungan gue udah 122.000 teman-teman. Mungkin baru ya kan, sedikit lah mungkin ya bagi investor yang udah invest ratusan juta gitu kan. Cuman ya bagi gue ini udah cukup gede gitu teman-teman. Bayangin kalau nabung di ATM kan, nambah nggak kesedot iya gitu. Kita lihat di transaksi ini di history ya. Nah di BNI AM ini saham gue belinya 1 Desember dan sekarang baru tanggal 3 Desember. Keuntungannya udah 65.000 teman-teman. Di skor invest money market fund ini sih pasar uang nih 4 November dan sekarang tanggal 3 Desember itu baru 2.900 itu teman-teman untungnya. Lama kan. Makanya gue nggak nabung lagi lah situ lah. Mungkin itu dana-dana gue darurat aja lah. Kalau gue emang gue butuh ya gue tarik gitu kan. Cuma kalau di saham ya gue mau gue tahan bener ya sampai 5 tahun ke depan mungkin bisa berlipat-lipat gitu keuntungannya. Nah, dan gue beli di saham Skor Invest Equity Fund itu 19 November teman-teman. Sekitar 1.048.000. Jadi pas gue dapat
dana bantuan itu kan, BLT itu kan ya, gaji di bawah 5 juta itu gue beliin ke saham teman-teman. Dan kemarin tanggal 2 Desember gue beli lagi 296.000 teman-teman, dan baru masuk semalam. Jadi kalau kalian beli itu ya, kalian beli hari ini di bawah jam 1 gitu kan, di hari kerja ya, Senin sampai Jumat, di bawah jam 1 pembeliannya itu langsung hari itu juga dikelola gitu kan. Kalau kalian belinya di jam 1 lewat, itu besoknya teman-teman. Dan dia juga untuk tampilannya kayak gini ya, bisa ada nilai sekarang, modal investasi, keuntungan, harga beli, jumlah unit. Itu 2 hari setelah beli teman-teman. Jadi kalau kalian belinya hari ini, 2 hari seterusnya, 2 hari setelahnya baru muncul kayak gini teman-teman. Baru dia kelola gitu kan, apa keuntungannya itu kan. Dan kalau mau ngeliat keuntungannya itu kalian bisa lihat sekitar jam 9 malam ya kan. Itu bakal diupdate sama si bibit ini grafiknya, naik apa turunnya kan. Kalau turun ya keuntungan kalian ini bakal turun, ngikutin grafik dari kita contoh ini di sini. Ini kan ada si grafik-grafik naik turun itu ya, itu bakal ke-update tiap hari teman-teman. Kecuali Sabtu dan Minggu itu libur mungkin karyawannya kan. Oke, mungkin ini aja dulu ya kan. Apa sedikit sharing gua, apa sedikit tips bagi gua buat kalian yang mau nabung tapi bingung mau nabungnya di mana gitu kan. Ya, kalian bisa nabung di sini lah. Ini keuntungan gua kan. Ini baru kalau bisa dilihat mah baru semingguan lah kan. Kecuali yang apa pasar uang gue ini kan cuman berapa sih keuntungannya, paling 2.000 tambah 2.000 tambah 6.000, 9.000-an paling ya kan. Sisanya tuh ya ini di saham yang baru sekitar di bawah seminggu gitu. Oke, mungkin ini aja dulu ya kan. Oh iya, jadi di bibit juga gue lupa nih, ada yang namanya kode referral gitu kan. Jadi kalian bisa gunain kode referral gue, sukses bareng Riko. Nah, ntar gue taruh sini kalau nggak di sini ya kan. Jadi kalau kalian gunain kode referral itu kalian dapat cashback 25.000 gitu kan. Buat kalian yang baru daftar gitu kan. Oke, mungkin itu aja dulu ya video dari gue kan. Buat kalian yang mau like video ini silahkan like video ini kan. Terima kasih. Buat kalian yang mau nanya-nanya, kalian bisa DM Instagram gue di sini juga nih, ntar gue taruh di sini nih. Kalian DM tanya-tanya seputar reksadana gitu kan ya. Udahlah itulah. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Maaf kalau kurang jelas videonya kan. Makanya kalian DM aja lah biar jelas. Karena ngomong depan kamera itu susah teman-teman. Oke, ketemu di video selanjutnya. Bye bye.